Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala khairil anam ya nabiil ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, para rawuh ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing saah menika lan mugi-mugi ngantos menjang kula lan panjenengan sami dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan nikmatul imani wal Islam, pinaringan istiqomah, pinaringan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami, putra-putri kita, zuriyah-zuriyah kita, lan khususipun jamaah pengaosan wonten ing injang menika bincang wonten ing yaumul qiyamah dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing akhiripun mugi-mugi pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rawuh ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken perjalanan umat manusia besok di alam akhirat. Ingkang ayatipun ungelipun fal yauma la tudzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Untuk kesempatan hari ini pembahasan kita sampai kepada perjalanan manusia menuju ke mizan. Jadi mizan itu timbangan seluruh amal yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini besok akan ditimbang di alam akhirat. Di mana letaknya mizan itu? Mizan itu letaknya amamal arsy, di depan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Cangkoknya mizan sebelah kanan itu berdiri malaikat Ridwan, khazilunil jannah. Malaikat Ridwan niku termasuk napa nggih juru kuncine swarga, yang dibantu oleh para malaikat, wa ma'ahu al-hulal wal buraq, dan didampingi oleh perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Kemudian juga disiapkan buraq untuk nanti dibagai kendaraan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inda kaffatihi al-yusra taqumu zabaniyah. Di cangkoknya mizan, timbangan yang sebelah kiri berdirilah malaikat zabaniyah ingkang ma'aha as-salasil wal aghlal, ingkang dilengkapi dengan rantai-rantai dan belenggu.
yang nanti akan dipakai untuk mengikat orang-orang yang mau masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia nanti Bapak Ibu hamiluna auzarahum wa hasanatahum, akan membawa seluruh dosa-dosa yang ia lakukan, membawa wa hasanatahum, seluruh amal-amal yang amal baik yang ia lakukan, waqifina indal mizan, mereka berdiri di tengah persis timbangan amal itu. Ketika seseorang berdiri di tengah mizan itu, maka ada malaikat yang bertugas. Summa yunadil munadi, kemudian malaikat yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman. Bunyinya begini, ya ayyuhan nas unzuru ilal mizan fa innahul an yuzanu amalu fulan bin fulan. Manusia, hai manusia, silahkan semuanya melihat, pandangan kalian lihatlah semuanya ke timbangan. Sekarang ini sedang ditimbang amalnya fulan bin fulan, amalnya Ahmad bin Ali. Jadi satu persatu seseorang itu nanti akan ditimbang dan disaksikan oleh seluruh manusia di alam ini. Oleh karena itu, ya, kita di dunia ini khudzizada kamilan, bawalah bekal yang sempurna, karena nanti timbangan amal kita itu akan disaksikan oleh seluruh umat manusia ini. Ada salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mau menuju ketimbangan amal, ternyata umatnya Nabi Muhammad, salah satu umatnya Nabi Muhammad ini, buku catatan amalnya itu luar biasa. Tis'atun wa tis'una sajlan, ada 99 buku catatan amal jeleknya. Satu buku catatan amal itu kalau dibuka lebarnya seluas pandangan mata yang tidak ada batasnya. Ya. Kemudian salah satu dari umatnya Nabi Muhammad itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yaqulullahu taala ya abdi hal tunkiru mimma fi hadhihi sajalat, hei hambaku, apakah kemudian engkau mengingkari seluruh catatan-catatan yang ada di dalam buku yang engkau bawa yang jumlahnya ada 99 itu? Awil katibun yaghlizun, atau mungkin para malaikat itu salah mencatat amal jelek engkau ya hambaku. Kemudian fayaqulul abdu la ya rabbi, seorang hamba itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten saestu mboten Gusti, kula mboten mengingkari seluruh catatan amal yang ada di buku catatan amal saya. Ana qad fa'altuhu fid dunya, seluruh amal yang tercatat niku semuanya telah saya lakukan di dunia. Niku
Dia mengakui betul di hadapan Allah kalau dia melakukan kesalahan di dunia itu. Tsumma yaqulullahu ta'ala ya abdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya itu. Beliau ngendikan, ya abdi laka indi hasanatun. Engkau dengan pengakuanmu itu, engkau mendapatkan satu kebaikan dariku. Inilah pentingnya Bapak Ibu. Jadi mengaku bahwa diri kita ini memang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Itu penting. Termasuk ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini betul-betul mengakui kalau dirinya itu telah melakukan kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ana la uzlimukal yaum. Sekarang ini saya tidak akan menyiksamu, hai hambaku. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang betul-betul mengakui dirinya penuh dengan kesalahan. Wa yukhrijullahu warakatan miqdara usbu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengeluarkan warakoh, kertas sebesar jari tangan ini. Wa 'alaiha maktub asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang di kertas sebesar jari tangan itu ada tulisannya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yaqulullahu ta'ala ya abdi ma farraqta fi hadhihi dunya hadhil kalimat. Hai hambaku, engkau selama hidup di dunia tidak pernah melepas syahadat ini. Syahadat ini tetap engkau pegangi meskipun dosa-dosamu banyak sekali. Sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahadatnya, keimanannya kepada Allah itu masih tetap menempel pada dirinya. Bahkan hatta ataita syafirul qabri, sampai masuk ke liang kubur. Fal yauma la ufarriquka min hadhil kalimat. Oleh karena itu sekarang ini saya tidak akan berpisah dengan engkau, karena kalimat syahadat ini juga menempel pada diri engkau, hai hambaku. Fala zulma ahadun. Sekarang tidak ada siksa pada hari ini, hai seorang hambaku. Fatudau sajalat fi kafatin wa tudau tilkar waraqah fi kafatin ukhra. Kertas yang selebar ujung jari niki diletakkan di cangkangnya timbangan sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri ini seluruh amal auzar, dosa-dosa yang ia lakukan sampai sejumlah 99 catatan amal ini. Ternyata begitu ditimbang, ini masih berat. Selebar kertas yang lebarnya hanya sejari ini. Langsung jeglek. Ini gila. Bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, li'anna ismallah wa isma habibihi a'zam wa a'la. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama kekasihnya yang tersimpul di dalam syahadat itu tidak ada yang mengalahkan kekuatannya dan keagungannya.
itu masih menempel pada diri seseorang yang dosanya seolah-olah memenuhi bumi dan seisinya. Qalat Aisyah, nikilah mizan. Binjing kita juga akan mengalami seperti itu. Akan mengalami seperti itu. Satu saat ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal yadhkuruna iyalahum yaumal qiyamah. Apakah manusia-manusia nanti itu juga ingat keluarganya ketika di yaumul qiyamah nanti? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Manusia-manusia nanti juga ingat keluarganya masing-masing. Illa fi salasati mawadi'a, kecuali dalam 3 tempat yang nanti tidak akan ingat kepada keluarganya masing-masing. Napa 3 tempat niku? Al-awwal inda qiraati dafatiri a'malihi. Yang pertama niku ketika manusia nanti membaca catatan-catatan amal, baik itu yang baik maupun yang buruk, disitulah dia tidak akan bisa ingat keluarganya masing-masing. Dia konsentrasi melihat catatan-catatan amalnya. In khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan. Amal buruk akan dibalas dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ingat kepada keluarganya inda wazni a'malihi. Ketika manusia itu amal-amalnya sedang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu sedang berdiri di tengah-tengah timbangan yang disaksikan oleh seluruh manusia, di situ dia tidak akan bisa ingat kepada keluarganya, kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada istrinya. Ya, dia hanya memikirkan bagaimana nanti nasibnya. Apakah saya nanti akan masuk ke rumah surganya Allah atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasalis, tidak ingat kepada keluarganya, alas sirat, ketika meniti di siratal mustaqim. Itulah mizan perjalanan manusia di timbangan amal manusia, amal yang besok disediakan di alam akhirat. Kemudian perjalanan berikutnya manusia nanti harus menuju watusakun nas ila sirat. Dia digiring untuk menuju kepada siratal mustaqim. Siratal mustaqim niku napa? Jasrun mamdudun ala matni jahannam. Niku jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahannam. Adakun luweh lembut minasya'rati, saking rambut yang lebih halus, lebih kecil ketimbang rambutnya manusia ini. Wa ahaddun minas sayfi, dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Itulah jembatan siratal mustaqim. Wa tahtahu naruha, tahtahu wa jahannam tahtahu wa naruha, yang di bawahnya ada neraka jahannam. Talhabu fauqahu, yang sampai kemudian menjilat-jilat sampai ke atasnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam siratal mustaqim itu nanti ada 7 pos yang harus dilewati oleh manusia. Dan setiap pos itu ada pertanyaan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 pos yang harus dilewati oleh manusia. Setiap pos nanti ada pertanyaan. Apa panjangnya? Panjangnya Shiratal Mustaqim itu kira-kira 3.000 tahun perjalanan. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu ada yang su'ud, alfusanah su'ud niku naik itu selama 1.000 tahun. Kemudian turun, wahubud alfusanah, turun niku 1.000 tahun. Istiwa, wa alfusanatin istiwa, dan yang rata niku 1.000 tahun. Dari napa Bapak Ibu, naik turun rata niku ada 7 pos yang dimana manusia nanti akan ditanya satu persatu. Ingkang pertama al-awwal niku badhe dipun tangkleti anil iman. Akan ditanya tentang iman. Nggih. Jadi sejauh mana iman yang ada pada diri kita ini betul-betul kita pertahankan sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rawat atau tidak? Karena iman niku kan yazid wa yanqus. Harus kita rawat dengan amal soleh. Amal soleh itulah bagaimana kita bisa merawat iman kita. Iman yang kita miliki ini apakah lepas dari diri kita? Ini akan ditanya. Yang kedua akan ditanya tentang sholat. Sholat kita yang kita lakukan dalam keseharian kita niki, betul-betul kita lakukan karena Allah. Sah napa mboten syarat rukune. Nggih niku ditanyakan nanti ketika kita meniti Shiratal Mustaqim. Nggih, makane niki harus saestu kita perhatikan masalah salat niki. Nggih. Jadi kita ilmoni. Nggih. Jangan sampai kemudian kita melakukan amal tetapi tidak atas dasar ilmu yang benar. Karena amal yang dilakukan tidak atas dasar ilmu yang benar niku mardudatun la tuqbalu, akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga niku akan ditanya tentang zakat. Zakat yang kita keluarkan ketika kita hidup di dunia. Zakat fitrahnya niku pun dikeluarkan apa derek. Zakat malnya, zakat profesinya. Jadi yang punya usaha-usaha niku itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat juga akan ditanya tentang anis saum. Puasa yang kita lakukan di dunia, puasa Ramadan yang kita lakukan, puasa wajibnya itu betul-betul kita lakukan dengan baik sesuai dengan syariat yang ada. Yang kelima, niku akan ditanya tentang haji. Makanya orang yang beriman itu karena haji itu rukun, rukunnya Islam. Seharusnya yang melakukan ibadah haji ini kan manistata'a ilaihi sabila. Tapi karena haji itu merupakan rukun Islam, panjenengan kedah niat melakukan ibadah haji. Kedah punya niat. Sewaktu-waktu Allah memberikan
istitoah kepada saya akan haji. Sampun ngantos mboten kagungan niat, karena itu rukunnya Islam. Dene-dene mangke oleh Allah belum diberikan istitoah, kita sudah niat. Kita sudah niat niki haji niki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, anil wudu wal ghusl. Wudu yang kita lakukan setiap hari niki juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melaksanakan wudu dengan sempurna. Mulai dari membasuh wajahnya, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala. Niki kita lakukan dengan sempurna. Panjenengan kedah ngaos fikih. Jadi karena di situ akan dibahas bagaimana kita melaksanakan wudu dengan benar secara syar'i. Sakniki kathah kula nek ningali lare-lare sekolah-sekolah ngoten niku, bahkan ya tiang-tiang sepah apalagi itu dilakukan ketika dalam perjalanan biasanya nggih. Nek wudu ngoten niku, nek mbasuh wajah niku namung diusap-usap pas muka sama hidung ngoten niki lho, diusap-usap netok. Mbasuh tangan niku jarang yang sampai kemudian sikunya niku kebasuh. Rata-rata namung dibuka separuh nih baju lengan niki namung separuh nih. Padahal besok ini akan ditanya ketika kita berada di Shiratal Mustaqim. Harus betul-betul sayalanul ma'. Kalau membasuh itu harus betul-betul airnya itu mengalir. Nah ini nek tiang-tiang sepah mboten napa bimbing putra wayahe niki mangke kesalahan. Kesalahan. Apalagi orang tuanya tidak pernah napa Bapak Ibu ngajari datang putrane nyekolahne nggih mboten datang sekolahan agami, akhirnya anak-anak tidak tahu. Gak iso wudu sing bener. Niku sing salah sinten? Tiang sepahe. Akhirnya kemudian sampai akhirnya anak itu tidak bisa wudu, bahkan tidak sholat. Niki tiang sepahe benjing nek mestine tiang sepahe niku arep mlebu swarga digeret dadi mlebu neraka kalih putrane niki wau. Niki masalah wudu niku penting sekali. Termasuk masalah mandi Bapak Ibu, kita itu juga ya mandi. Niku mandi besar. Niku harus betul-betul panjenengan nek siram ngoten niku mandi besar. Niku nek saged jadi sebelum panjenengan napa pakai sabun, pakai sampo niku dibasahi semuanya seluruh tubuh pakai air. Pakai air yang tanpa sabun, tanpa sampo. Mulai dari atas. Ngeten nek cara ilmu kesehatan niku sebelum panjenengan melaksanakan niat niku nek saged dari bawah. Bawahnya niku panjenengan basahi kakinya niku. Nek langsung dari atas niku nggih. Basahi pelan-pelan. Enten tangki niku nggih ngoten. Piantun situ dadi langsung dari atas. Nggih. Niku langsung stroke meninggal. Pelan-pelan dari bawah, nggih, nanti ke atas. Kemudian kita mulai nek sampun badan niki sepalih ke bawah kena air, kita niat nggih dari atas. Mandi niku dari atas pakai air yang bersih merata seluruh tubuh. Mantun ngoten nembe monggo pakai sampo boleh, pakai sabun boleh. Oke. Ngoten niku. Kersane aire niku mboten kecampuran kalian
air sabun sing kita gunakan untuk napa nggih mandi besar niku. Terus ini masalah mandi itu juga ditanyakan karena itu penting. Terus kemudian mandi besarnya niku mboten sah niku kan make merembete datang salate, wudune nggih mboten sah. Nggih salate nggih sami. Nggih. Niki. Terus kemudian yang berikutnya oke, yang nomor 7 wasabiu aniz zulmi. Yang ketujuh akan ditanya bahwa hidup ketika melaksanakan kehidupan di dunia itu apakah melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, menganiaya, membunuh karakter orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain. Az-zulm ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti kita sedang meniti di Shiratal Mustaqim. Itulah tujuh pos dan pertanyaannya yang nanti akan kita hadapi ketika kita meniti Shiratal Mustaqim. Fa awwalu man yamurru 'ala sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten yang pertama kali nanti meniti ke Shiratal Mustaqim. Sing pertama kali napa menginjak Shiratal Mustaqim niku sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad niku meniti Shiratal Mustaqim, Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten ngurusi awake dhewe. Mboten egois. Tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Allahumma sallim ummati, sallim ummati. Ini Kanjeng Nabi, ya Allah, umat kula niki panjenengan selamataken. Panjenengan selamataken. Niki tanpa rahmate Gusti Allah mesti neraka niki. Masuk ke dalam neraka. Sallim ummati, sallim ummati. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala niku datang dengan membawa royah. Royah niku napa? Royah niku bendera. Ternyata orang nanti masuk surga itu juga rombongan. Ada rombongannya para nabi, ada rombongannya Umar bin Khattab, ada rombongannya Abu Bakar. Niku membawa napa? Bendera yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad niku tuluhu masiratu alfin. Benderanya begitu sangat luas dan panjang, yang kalau ditempuh perjalanannya, panjangnya bendera yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan 1000 tahun. Wa alaihi maktub salah satu astur, yang di dalam bendera niku ada tulisan 3 baris. Baris pertama niku ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, bendera niki. Yang kedua niku ada tulisannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baris yang ketiga niku enten tulisane La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku bendera yang nanti dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtahu wa yajtami'u al-anbiya wal ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku berdiri di bawah bendera niku dan berkumpul. Nanti yang ikut rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sinten? Al-anbiya.
para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu nanti jadi ya, terdepannya pimpinannya para nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama, para ulama. Kemudian wassalihun, ya niki termasuk orang-orang yang salih. Niki juga ikut rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, yang tiang engkang mati syahid. Wasiddiqun, tiang-tiang engkang saestu leres keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku rombonganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat juga nggih, taji'u al malaikah bil hulal wal buraq wat taj. Nggih. Jadi malaikat juga membawakan seluruh perhiasan, kemudian buraq niku kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yunaduna annas sabiqunal awwalun, rombongan yang kedua niki mah. Nggih, niku rombongannya as-sabiqunal awwalun. Jadi tiang-tiang yang nggih pertama beriman nggih kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya. Niku sinten rombongannya? Fayaqulu Abu Bakar. Nggih. Abu Bakar kemudian ya, menjawab, "Nggih, kula labbaik." Nggih. Nggih, kula termasuk golongannya as-sabiqunal awwalun. Akhirnya Abu Bakar niku diberikan juga bendera. Nggih. Diberikan bendera yang rombongannya orang-orang as-sabiqunal awwalun. Sinten yang termasuk rombongannya Abu Bakar nanti untuk bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Inggih punika al-muhajirun, tiang-tiang ingkang hijrah minal Makkah ilal Madinah. Nggih. Wasiddiqun, tiang-tiang ingkang saestu keimanannya dumateng Allah Subhanahu wa taala niku leres. Niki ada dua yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq niku. Wa yadkhulunal jannah. Nggih, kemudian mereka bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya niku malaikat juga nggih yang bertugas niki memanggil rombongan yang ketiga niki, ainal ladzina yansuruna dinallah, mana orang-orang yang dulu ketika di alam dunia mereka mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mau berjuang menegakkan agama Islam. Akhirnya Umar niku fayaqulu Umar, nggih kula. Jadi ternyata rombongan yang ketiga niku rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab niku kan gigih di dalam menegakkan agama. Nah, besok ketika orang-orang di dunia ini mereka berjuang setiap hari, kegiatan-kegiatan keagamaan, pengawasan, itu kan termasuk berjuang untuk menegakkan agama Allah. Niki ikut rombongannya Umar bin Khattab nanti. Kemudian yang ketiga, niku ainal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mana rombongannya? Orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Niki rombongannya wong-wong dermawan,
wong sing senengane sedekah nggih, sing senengane infak, menyampaikan sebagian hartanya, sebagian ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, niki benjing ikut rombongane Utsman bin Affan. Nggih, rombongane Utsman bin Affan. Wong sugih-sugih niku nggih, sing dermawan. Kemudian selanjutnya wa yunadu aina auliya Allah. Para malaikat niku juga memanggil di mana rombongannya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Ali bin Abi Thalib labbaik. Jadi para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, nanti itu akan ikut rombongannya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Wa yu'tuna tilkar rayah. Kemudian Sayyidina Ali akan diberikan bendera itu yang dibawa, diikuti oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulunal jannata, dan kemudian mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayunaduna ainal ladzina qutilu fid dunya zulman. Kemudian malaikat itu juga memanggil mana orang-orang yang ketika di dunia itu dibunuh dengan zalim, dibunuh dengan penuh penganiayaan. Dipanggil. Fayaqulu Husain bin Ali. Husain bin Ali niku matur, nggih kula dulu ketika di dunia saya dibunuh dengan penuh penganiayaan. Sayyidina Husain nggih, putrane Sayyidina Ali. Niku dibunuh ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Nggih. Husain niku dibunuh sampai kemudian kepalanya itu dipenggal, nggih. Kepalanya dipenggal niku ditusuk pakai tombak niku diputar berkilo-kilo. Kepalanya Husain. Orang yang dibunuh dalam ini kekejaman, penganiayaan yang luar biasa. Dan ini ternyata besok punya rombongan orang-orang yang ketika di dunia, kados tiang-tiang zaman PKI nggih, para ulama nggih, para kiai niku kan dibunuh dengan penganiayaan gitu. Ya, dimasukkan ke dalam sumur socone kok bunuh. Lah niki benjing ikut rombongannya Husain niki. Nggih. Rombongannya Husain. Nah niki Fatimah niku juga nggih menyampaikan Fatimah ibunipun membawa ikut rombongannya niki Ali nggih, rombongannya Husain niki sambil membawa nopo? Ibu niku Fatimah niku nggih, bajunya Husain yang penuh dengan darah nggih, itu dibawa oleh ibunya Fatimah nggih, ibunya istrinya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan Husain tiang-tiang yang ketika di dunia itu dibunuh nggih, diracun. Kalau Hasan niku ya matinya bukan karena peperangan, sakit karena dia diracun. Diracun masmuman ini artinya pun diracun. Tapi dalam rangka menjaga perdamaian, ini terjadi peperangan niku akhirnya nggih tidak menuntut, tidak dituntut. Ya Rabbi khudz madlamati minadz zalim. Fayaqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, niku Aisyah niku nggih
matur ngaten. Niki tiang-tiang sing membunuh Hasan dengan meracun ini khudz madlamati panjenengan siksa ya Allah. Fayaqulu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya Fatimah hadzal yaum yaumus syafa'ah. Hei Fatimah, jenenge wong ibu nggih nek putrane terus dianiaya seperti itu. Akhirnya matur tenggane Kanjeng Nabi Muhammad, hari ini adalah hari pertolongan Fatimah. Hari pertolongan. Ya, akhirnya terjadilah syafaat ketika itu. Para hadirin, para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun niki tinggal sekedhik. Al-ainal ladzina tabu taubatan nasuha. Nggih. Manakah rombongannya orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Walaupun rombongane Husain, sakniki rombongane tiang-tiang sing ketika hidup di dunia taubatnya luar biasa. Ternyata sinten niku pimpinane Wahsy. Nggih, orang kulit hitam. Wahsy niku nek napa memanah niku jarak berapa kilo niku saged pas titis. Wahsy, orang kafir. Nah, yang telah membunuh Hamzah. Panjenengan nek tindak haji atau umrah teng Gunung Uhud niku lak enten anu nggih. Tempat yang di situ Sayyidina Hamzah itu dianiaya oleh Wahsy niki. Nggih, tapi karena Wahsy itu kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal membunuh Sayyidina Hamzah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang taubatnya betul-betul nasuha, besok bisa jadi pimpinannya orang-orang yang ketika di dunia itu melakukan taubat dengan sungguh-sungguh untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus malih enten rombongan ini ki, orang-orang yang sholatnya khusyuk, rombongannya orang-orang yang zikir kepada Allah, sampai jumlah rombongannya niku salasami'atin wa isrun. Oke, ada 320 bendera, 20 rombongan yang besok itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Nggih mugi-mugi kita sedaya ini termasuk niki rombongan yang jumlahnya 320 masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enten ayat Al-Qur'an wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Binjing ini memang wasiko digiring manusia ini untuk menuju kepada surganya Allah itu berkelompok-kelompok yang jumlahnya ada 320 kelompok rombongan. Lah ke neraka nanti juga sama. Niku rombongannya Fir'aun, rombongannya Qabil, rombongannya ini masuk sana. Oke. Mugi-mugi kita jamaah wonten ing pengawasan Ahad pagi menika mangke termasuk rombongannya 320 orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Ya kita lajengaken mangke lain kesempatan mugi kula lan panjenengan sami tansah pikantuk rahmat lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina Rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك الاستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkung nyuwun nyumbang kamboten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.